Seperti yang ada pada judul di slide kita, yaitu adalah peluang dan tantangan santri dalam dunia kerja dan dunia. Dalam kesempatan ini saya akan menggambarkan gambaran masa depan yang akan kita lewati, bukan meramalkan tapi menggambarkan, membayangkan yang ke depan yang akan kita lewati. Kita mau jadi apa? Apakah mau jadi pengusaha, atau mau jadi pemimpin, atau mau jadi seorang guru, dosen, apapun profesinya, kita harus siapkan dari sekarang. Jadi gambaran itu yang harus kita siapkan. Tantangan ke depan dengan zaman sekarang ini, kita tidak boleh bersantai-santai. Kalau kita bersantai-santai, maka akan ditinggal oleh orang yang rajin-rajin. Kalau kita bermalas-malas, maka kita akan ketinggalan oleh orang yang rajin. Contohnya apa? Kita bermalas-malas menghafal, tentu kita akan ketinggalan dengan orang yang rajin. Jadi tantangan, peluang dan tantangan ke depan ini harus kita siapkan dari memilih kita ke belajar atau mondok di pesantren. Itu adalah pilihan yang tepat. Coba bayangkan sekarang, kalau kita keluar dari pondok ini, pulang ke kampung, kemudian kita melewati sebuah keramaian, ada anak-anak seusia kita, ada anak-anak, mungkin ada orang tua, mungkin ada abang-abang kita, ada adik-adik kita, yang kerjanya hanya di pinggir jalan, kemudian tidak kenal waktu sholat, kemudian bahasanya itu tidak santun, kasar dengan orang lain. Ada kita melihat seperti itu? Ada. Bayangkan itu di masa yang akan datang, apakah dunia siap untuk menerima orang-orang seperti itu? Yang akan menyeleksi adalah zaman. Ya. Yang akan menyeleksi adalah zaman. Jadi nanti ke depan, 3 tahun ke depan itu akan berbeda dengan sekarang. Waktu dulu zaman kita masih SMP mungkin ya Ustaz ya. Itu atau SD belum ada internet. Ya sekarang kita sudah pakai internet, sudah kemana-mana, di mana-mana sudah pakai internet. Dulu awal-awal keluar internet mahal, sekarang tidak begitu mahal lagi. Nanti lama-lama internet tidak terpakai lagi, ya, karena zaman ini selalu berubah. Makanya bagi seorang santri, tantangannya apa? Ke depan harus belajar apa ini? Persiapan apa yang kita siapkan ke depan? Kita tidak tahu ke depan. Di zaman akhir zaman ini banyak fitnah, banyak sekali fitnah. Jikalau kita tenang-tenang saja, ya, sudahlah di pondok, kemudian kita tenang-tenang saja, kemudian kita keluar tidak mendapatkan apa, itu akan rugi, ya, rugi besar sekali. Karena zaman waktu tidak bisa diputar mundur. Ada beberapa sebelum materi masuk ini ada cerita, bukan cerita, ini kisah nyata, tetapi kisah nyata ini perlu disampaikan di sini dan ini dengarkan baik-baik, ya. Dengarkan. Ada seorang rektor terkenal, rektor itu pimpinan daripada universitas perguruan tinggi, Ustadz lah, kemudian di sini rektor pergi ke Timur Tengah dan diterima oleh kiai, ya, di pondok pesantren yang ada di Timur Tengah, tidak perlu kita sebut namanya. Rektor bertanya kepada kiai, Ustadz, kalau di Timur Tengah itu pendidikan untuk mendidik anak bisa berhasil itu berapa tahun, Kiai? Sebelum Kiai menjawab, Kiai bertanya dulu kepada rektor yang dari Indonesia. Kalau di Indonesia itu tamatan SD itu berapa tahun, Pak Rektor? 6. Ya. Kalau tamatan tingkat SMP itu berapa tahun? 3. Kalau untuk SMA, aliyah itu berapa tahun? 3. Sudah berapa tahun itu? 12.
Kalau kuliah itu berapa tahun? Pak, berapa tahun lagi jadinya? 16. Untuk menjadi seorang sarjana di Indonesia itu membutuhkan 16 tahun, kata rektor kepada Kiai. Terus saya bertanya lagi, kalau tamatan SD bekerja di Indonesia itu penghasilannya berapa? Kata rektor bertanya, berjawab, maksimal tamatan SD ya, maksimal 1 juta. Itu udah maksimal ya, bisa di bawah 1 juta. Oh gitu ya. Kalau tamatan SMP bekerja di Indonesia itu penghasilannya berapa? Kurang lebihnya 2 juta. Itu pun susah dicari ya sekarang ya. Kemudian kalau tamatan SMA bekerja di sebuah perusahaan atau negeri atau swasta, kira-kira gajinya berapa? 3,5 juta, perkiraan paling tinggi. Kalau sudah tamatan kuliah bekerja, itu penghasilannya berapa? Paling tinggi 4 juta atau 5 juta paling tinggi. Oh, untuk memperoleh penghasilan 5 juta maksimal paling tinggi itu membutuhkan waktu 16 tahun. Bagaimana kalau di Timur Tengah, Pak Kiai? Kalau di sini dari SD anak-anak di Timur Tengah di negeri kami ini sudah menghafal Al-Quran. Maka 6 tahun kemudian tamat SD, alhamdulillah anak-anak kami atau di negeri kami itu sudah rata-rata hafal Al-Quran 30 juz. Berarti membutuhkan waktu hanya 6 tahun, untuk memantapkannya 3 tahun. Berarti hanya 9 tahun. Itu sudah alhamdulillah sudah bisa diterima di mana saja. Dan penghasilannya mungkin lebih daripada sarjana yang ada di Indonesia. Bisa dibayangkan kesempatan, peluang jika kita menghafal Al-Quran, belajar agama itu lebih baik daripada kita belajar umum seperti yang diceritakan oleh rektor tadi itu. Inilah kisah sebagai gambar bahwa sesungguhnya kita memilih masuk ke pondok pesantren khususnya di Ahmad Khatib ini itu tidak, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena di masa yang akan datang sama-sama tamat aliyah di sini ya, sama-sama tamat SMA di sini atau tamat Salafiyah di sini, kemudian sama-sama dengan tamat SMA di luar. Ilmu yang akan terpakai insya Allah akan terpakai yang kita dapatkan di sini. Karena ilmu matematika, ilmu sosial, ilmu kalau di luar sana itu tidak akan terpakai sekali. Inilah gambaran ke depan, sehingga apa sih yang harus kita persiapkan? Ini makanya ada betapa sulitnya menjadi santri di zaman milenial. Zaman milenial itu zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh kebohongan, zaman yang penuh fitnah. Kita harus menjadi seseorang, menjadi santri yang mampu menjawab tantangan. Ya, jadi tanamkan pada diri kita bahwa santri itu keren, ya, bahwa santri itu keren, tidak mondok, tidak keren. Karena hasilnya luar biasa nanti. Sekarang mungkin masih belum terasa ya, tapi nanti tamat dari sini pasti
bermanfaat. Ilmu-ilmu yang dikatakan di sini. Bukan kita meremehkan ilmu-ilmu SMP, SMA yang lainnya, tidak. Karena saya juga SD, SMP, SMA. Ustaz. Jadi ternyata yang kita dapatkan berapa ukuran lapangan bola, berapa bagaimana tentang ilmu yang matematika semuanya, rumus-rumus itu hari-hari dia akan terpakai. Tetapi kalau kita mengambil Al-Quran, ilmu agama dari mulai kehidupan, mulai tidur sampai bangun lagi, insya Allah terpakai semuanya. Ya.